Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu 13 Maret 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Di hadapan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuhnya, Yesus justru mengungkapkan identitas dirinya, bahwa dia dan Bapa adalah satu, pekerjaan Bapa adalah pekerjaannya. Bapa bekerja sampai sekarang ini, maka Yesus juga bekerja. Dialah putra Bapa yang berasal dari Bapa. Karyanya adalah karya Bapa. Allah Bapa yang terus berkarya melalui dirinya secara konsisten, tidak pernah berhenti, termasuk pada hari Sabat pun, untuk menyelamatkan, untuk menghidupkan, untuk menghakimi manusia. Kalau orang Yahudi percaya kepadanya, kepada Bapa tentu saja, serta seluruh karya Bapa, mereka pun seharusnya percaya kepada Yesus dan seluruh karya Yesus sebagai utusan Bapa.
Karena itu Yesus menantang para pendengarnya untuk memilih apakah percaya kepadanya serta seluruh karyanya atau menolaknya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tampaknya pekerjaan-pekerjaan Allah menakutkan bagi mereka yang iri hati dan berpikir sempit seperti orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang terjadi di masyarakat dan juga menimpa Tuhan Yesus. Dia akan dibunuh oleh tokoh-tokoh agama Yahudi justru karena dia melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan Bapa. Mereka menuduhnya bahwa Yesus menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Allah. Pada sisi yang lain bagi orang beriman, termasuk Anda dan saya, tentu saja pekerjaan-pekerjaan Allah membuat orang itu menjadi tenang, menjadi aman, menjadi damai hatinya, hidupnya diteguhkan, dikuatkan, dan disemangati untuk menjalani hidup ini dengan berbagai macam situasi, kondisi, dengan berbagai macam menu yang ditawarkan oleh pengalaman-pengalaman kita di tengah dunia. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kecurigaan, iri hati, perasaan atau pikiran-pikiran negatif akan menghalangi karya Allah. Dan tentu saja ini menyiksa batin manusia. Sebagaimana dialami oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Selama Yesus berkarya, sepertinya mereka tidak pernah menikmati damai, hati yang tenang, hidup yang penuh sukacita karena mereka membangun perasaan negatif, iri hati dan dengki, dendam kepada Yesus. Padahal Yesus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Saudara-saudari, semoga kita mau untuk membuka hati, mau percaya dan terus memasrahkan hidup dan diri kita kepada Allah, sebab hanya dengan cara itu hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi bahagia, dan dengan cara itu kita berada di zona keselamatan. Semoga kita tidak belajar pada orang-orang Yahudi yang membangun penolakan, yang membangun sakit hati, yang membangun dendam, dengki kepada Yesus hanya karena mereka tidak percaya kepadanya, hanya karena mereka menolaknya. Selamat menikmati karya-karya Allah dalam hidupmu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Khususnya dalam masa Prapaskah ini, nikmati damai, nikmati ketenangan, nikmati sukacita di dalam pekerjaan-pekerjaan, di dalam karya-karya Tuhan dalam hidupmu, di lingkungan, di gereja, di tengah masyarakat. Dan pastikan bahwa kita ambil bagian dalam karya-karya Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh menikmati betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Selamat berkarya, beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak gentar menghadapi macam-macam ancaman mati dan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Berilah kami iman yang kuat agar tetap setia mengandalkan Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.